Halo semuanya, halo teman-teman. Gimana hari ini kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer ya teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa reconnect sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Ini adalah pikiran, isi hati seseorang saat ini kepada kamu ya. Seseorang ini sekarang lagi nggak deket, sedang nggak komunikasi sama kamu. Dan ini yang sedang dia rasakan hari ini kepada kamu. Ada flower, ada book, ya, seal, ada roof, ada factory, ada umbrella. Yes. Oke. The Flower sendiri menggambarkan bahwa sebetulnya perasaan dia itu masih berbunga-bunga ya. Mungkin kamu sama dia baru saja berkabar nih. Baru saja kalian mungkin komunikasi. Nah, hati dia hari ini ya kan nggak komunikasi sama kamu. Dia lagi berbunga-bunga. Kenapa seperti itu ya? Mungkin aku ngerasa kalian ini habis komunikasi beberapa waktu yang lalu, mungkin kemarin, mungkin tadi malam, mungkin pagi-pagi tadi, atau mungkin subuh hari tadi ya, dia sudah berkomunikasi dengan kamu. Perasaannya lagi berbunga-bunga. Kalaupun saat ini teman-teman belum berkomunikasi ya, nih aku kasih tahu ya, dia ini habis nginget-nginget kamu juga sih ya, dan orang ini hatinya memang apa ya, kayak mencintai kamu, tetapi dia ini nggak bisa ngasih tahu yang sebenarnya tentang isi hatinya dia ya, karena dia tidak mau diketahui sama kamu tentang betapa dia ini bucin sama kamu ya. Dia nggak mau ketahuan nih kalau dia ini selama ini adalah orang yang paling berharap banget hubungan ini tuh baik-baik aja ya. Orang ini yang paling besar banget cita-citanya hubungan ini tuh jangan sampai bubar gitu ya. Seseorang ini sangat mencintai kamu dan dia mencintai kamu apa adanya. Dan kedekatan kamu dengan dia ya sudah memperlihatkan eh, apa adanya diri kamu. Kekurangan pada diri kamu tuh sudah bukan lagi halangan buat dia, bukan lagi satu pemikiran yang harus dirubah oleh dia ya. Aku ngerasa kalau dia ini nyaman-nyaman aja sama kamu ya, selagi dia justru banyak mengetahui tentang kebenaran yang ada pada diri kamu, justru semakin cintanya dia ini semakin bersemi di dalam hatinya, semakin sayang sama kamu. Dan di sini juga dia ingin sekali selalu melindungi kamu. Meskipun dia jauh, meskipun saat ini tidak komunikasi, tapi dia selalu melindungi kamu dengan doa-doanya. Ya, dia nggak pernah loh satu hari pun lupa sama kamu. Dia selalu ngedoain kamu. Ngedoain yang baik-baik juga itu membuat si perasaan dia juga tenang. Karena dia juga di sana nggak tenang hatinya. Apalagi mungkin kamu adalah orang yang paling diinginkan, orang yang dicintai oleh dia. Ya, aku rasa hubungan kamu sama dia ini memang terbilang sudah sangat erat banget ya, udah akrab banget, udah jadi satu gitu loh ya hatinya. Bisa jadi hatinya sebelah ada di dia, hati kamu itu ya. Jadi kalau sampai terputus, terblokir, dia sakit, dia merasakan kesakitan itu. Kamu nyuekin dia, merasakan kesakitan dianya. Tapi kalau sedang berjauhan namun kondisinya kamu dan dia baik-baik aja, dia happy aja tuh ya, dia seneng aja gitu. Apalagi aku lihat di sini kayaknya kalian juga habis komunikasi ya. Habis komunikasi aku lihat mungkin karena seneng ya dapat respon dari kamu, nggak nyangka responnya juga seperti apa yang dia harapkan, sehingga saat ini di saat aku membacakan kartu ini dia sedang berbunga-bunga. Nah, dia sedang mengingat-ingat nih obrolan yang kalian udah obrolin ya.
apa sih namanya, mengingat sikap kamu tuh di dalam komunikasi sama dia. Kalau kamu pisian mau lebih bagus lagi, dia melihat bagaimana histerisnya kamu, bagaimana sambutan cerianya kamu, bagaimana manisnya mungkin kata-kata kamu. Wow, diingat-ingat sama dia, bikin dia jadi bertambah kuat perasaannya sama kamu saat ini. Dan dia juga apa ya, seperti sedang berusaha, berupaya untuk merawat dan melindungi hubungan ini agar tidak putus ataupun juga bubar ya. Dia masih kepingin panjang banget gitu merasakan hubungan ini, entah sampai waktu yang tidak ditentukan, tapi perasaan dia sangat ingin berlama-lama dengan kamu. Dia sangat mencintai kamu dan dia takut sekali kehilangan kamu. Dan saat ini kemungkinan besar dia memang sedang sibuk bekerja. Dia sibuk mungkin sekarang teman-teman. Kabar beritanya dia baru aja dapat mungkin dapat rezeki ya, ataupun juga kalau memang dia nggak punya pekerjaan nih, orang lagi dapat pekerjaan guys ya, ataupun juga cita-cita dia ini tercapai. Jadi energi kamu itu membawa kebahagiaan buat dia. Nyatanya setelah komunikasi sama kamu, ternyata saat ini terbuka bagaimana semangatnya dia dalam mencari rezeki di sini ya. Aku ngerasakan di sini hati dia ini lagi semangat banget. Ada asap ya, kayak aktivitasnya udah mulai dikebut lagi ya, dikebut mungkin karena dia punya energi yang powerful, sehingga yang tadinya mungkin sempat tertunda, kesulitan dalam bekerja, ini kayak lancar gitu ya kerjaannya, pikirannya tuh tenang banget, berasa damai hatinya ya, apalagi kamu mungkin memberikan respon yang bagus nih pada saat komunikasi, bikin dia jadi adem ayem seharian ini, dan kemungkinan besar dia memperoleh banyak kerjasama, banyak yang ngajak dia untuk join ya. Dan kurasa ini masalah bisnis, bukan hal lainnya, tapi ini masalah bisnis atau pekerjaan ya, yang akhir-akhir ini ataupun baru aja mungkin setelah ya berkomunikasi dengan kamu, rezekinya bermunculan. Mau percaya atau tidak, tapi inilah yang terjadi saat ini pada si dia. Energinya yang ketarik, emang dia ini habis teleponan sama kamu berbunga-bunga perasaannya, terus diinget-ingetnya apa yang udah kamu tampilkan ya, ataupun yang kamu omongin di dalam kalian ngobrol ya, itu membuat dia ini semakin kenceng banget rasa hatinya ingin segera bersatu dengan kamu. Dan di sini juga dia lagi ngepush ya, lagi kerja keras untuk mendapatkan kebaikan di dalam karir ataupun juga keuangan. Dan di sini ada umbrella, dia berlindung ya, dalam hubungan ini dia berlindung dengan kepercayaan ya. Sekarang dia udah percaya banget sama kamu. Oke, aku melihat kejadian-kejadian di masa-masa yang lalu ya membuat dia banyak belajar ya, sehingga di sini dia waspada. Dia banyak belajar, banyak mengambil hikmah dari perjalanan, dari masalah yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan di saat ini dia sudah banyak mengambil pelajaran gitu. Ini untuk melindungi sikap dia kepada kamu dan melindungi hubungan ini supaya tidak bubar. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Apapun alasannya, kalau memang di kamunya ada kesalahan ya dia berusaha untuk memaafkan. Tapi kalau memang sampai berkhianat kamunya gitu ya, mungkin kalau cuman mendengar dia nggak akan semarah, nggak bakal melakukan apapun gitu ya, nggak bakal marah banget gitulah intinya. Tapi kalau sampai ketahuan di depan matanya ya baru dia nggak akan pernah meminta keterangan, nggak akan pernah mungkin memarahi kamu lagi, pasti ditinggal pergi saja gitu sama dianya. Tapi di sini yang aku lihat dia ngalamin kejadian-kejadian yang kurang enak dalam komunikasi, terutama ya saat bersama dengan kamu di masa-masa yang lalu. Itu dia ambil pelajaran untuk melindungi hubungan kalian ini dari
terkena dampak hal-hal yang negatif dari media sosial, ataupun juga pengaruh dari lingkungan, ataupun pengaruh dari hati kalian masing-masing. Di sini dia nggak mau ada masalah yang datang, dan kemudian masalah ini pernah dialami sama kalian sebelumnya, tetapi terus-terusan selalu mendapati masalah yang sama. Tapi kali ini dia sudah mengantongi gitu ya, pelajarannya, bagaimana cara menangani masalah yang muncul di saat hubungan ini berlangsung. Jadi apa ya, dia bertambah bijaksana ya guys ya, bertambah berubah. Orang ini memang sebetulnya dalam batinnya, ini aku kasih tahu ya guys ya, karena dia sudah tahu buruknya kamu, kekurangannya kamu, dia nggak masalahin ya. Yang penting dia bisa bersama dengan kamu dan dia nyaman. Nyaman di sini karena kamu juga baik sih ya, dan karena kamu juga nama dia jadi harum, karena kamu juga dia banyak pengetahuan, dan karena kamu juga dia menjadi kuat, dan dia menjadi orang yang bisa komitmen dalam sebuah hubungan. Mungkin sebelum-sebelumnya dia putus nyambung sama siapapun, tapi sama kamu di sini dia belajar untuk setia, dia belajar untuk bertanggung jawab, dan belajar untuk berusaha mencari pekerjaan, mencari uang ya. Untuk apa ya? Untuk dirinya, untuk kebahagiaan kamu juga, seperti itu. Jadi pelajaran yang sudah dirasa dari ujian-ujian yang masuk di dalam kehidupan dia, itu dia banyak mengambil hikmahnya, banyak belajar gitu ya dari hal itu, untuk melindungi hubungan kamu dan dia di kemudian hari ataupun di depan nanti. Dia nggak ingin guys, belum ada, bahkan tidak ada perasaan dia ingin apa ya, kayak mencurangi kamu atau meninggalkan kamu. Tidak ada sama sekali pemikiran dia di dalam batinnya, di dalam pikirannya, untuk mengatakan hal-hal yang buruk tentang kamu. Energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu seperti ini perasaannya saat ini ke kamu. Ada decision, trust, divine time, dan ada Astor Guide, memories, nostalgia. Oke. Nah, ini emang orang yang saat ini sedang berdealing sama kamu, kemungkinan besar memang sih teman-teman dia ini lebih terpacu ya, semangatnya itu untuk memperbaharui karirnya gitu ya. Orang ini berada di dalam persimpangan jalan ya, mungkin karena dia bermasalah, dia mau berhenti kerja, mungkin dia butuh ya untuk kebahagiaan kalian, dia enggak berhenti, tapi ada ketidaknyamanan di dalam batinnya. Mungkin salarinya yang kurang seperti harapan dia, atau memang sangat tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, sehingga di sini memang orang ini secara energi lagi fokus banget ke pekerjaan ya teman-teman, apalagi soal keuangan. Aku rasa di dalam keadaan kebingungan saat ini tentang masalah pekerjaan dan harus bagaimana gitu ya. Kalau dia pergi menyeberang pulau atau ke luar negeri, dia ingat kamu, seperti apa nanti hubungan kamu dan dia ke depannya. Dia bingung ya. Tapi kalau dia tidak ambil pekerjaan itu, kemungkinan besar ya dia akan bermasalah di dalam ekonominya. Jadi dia di sini juga masih belum bisa memutuskan mau kemana, mau ambil jalan apa ini ya. Yang jelas dia kepingin di hubungan asmara dia bisa baik, di hubungan dia dengan pekerjaan juga bisa baik-baik aja. Tetapi di sini kayak dia mendapati kebingungan, ada dua jalan yang harus dia tempuh ya, yang paling cepat sampai ataukah yang lambat tapi pasti akan sampai juga. Tapi di situ dia belum tahu seperti apa ya yang ada di dalamnya nanti. Yang aku rasa memang saat ini dia sedang membutuhkan persetujuan atau sharing ya, pandangan kamu di dalam hal ini. Kemungkinan kalau dia masih belum bertanya, nanti dia akan meminta bantuan, meminta solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Yang jelas saat ini emang dia lagi bingung, tapi bukan masalah cinta, lebih kepada pekerjaan yang saat ini sedang dia harapkan, sedang dia cita-citakan. Orang ini punya cita-citanya tinggi sih guys ya, dia kepengen mungkin jadi orang besar gitu, dan ini cuma masalah waktu sih sebetulnya. Mungkin kamu ada keraguan sama dia ya, seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu.
dari diri kamu mungkin ketangkepnya kamu ada keraguan terhadap dia. Cuman, ya gimana waktu deh yang bisa nentuin gitu ya, apakah dia beneran tulus atau tidak kepada kamu. Karena selama ini kamu selalu saja mempengaruhi dia ya, bahwa dia ini seakan-akan tidak memiliki perasaan yang tulus sama kamu. Tapi yang sebenarnya ya dia sudah mengenal kamu sudah lama dan hubungan ini juga sudah lama. Jadi dia paham siapa diri kamu dan dari waktu ke waktu perubahan yang ada di dalam hubungan komunikasi ataupun bersikap antara dia dengan kamu itu justru malah tambah kesini tambah bagus, tambah mengerti kamu, tambah profesional ya, tambah sayang sama kamu. Jadi mungkin perkiraan kamu itu salah. Ya, mungkin kamu ngerasa kalau dia bakal pergi kemana, bersama dengan siapa, ya. Apalagi di sini hubungannya LDR dan bahkan komunikasi sangat jarang. Tapi yang terlihat jelas di gambaran kartu ini bahwa dia tidak pernah ingin mengingkari kamu, ya. Dia mengatakan biar waktu yang memberitahu kepadamu. Jadi dia mungkin sudah capek, sudah lelah ya menerangkan kepada kamu tentang perasaan hati dia kepada kamu, tentang rasa cinta dia kepada kamu. Selama ini mungkin kamu meragukan gitu ya ketulusan dia, tapi nanti waktu yang akan menjawab. Jadi dari awal berjumpa dengan kamu sampai detik ini dia masih mencintai kamu. Dia nggak pernah bingung dalam mencintai kamu karena tahu kamu juga merasakan cinta yang besar. Jadi dari waktu ke waktu perubahan itu terus terjadi namun tidak pernah membuat perasaan dia kepada kamu berubah. Begitupun juga dia melihat kamu. Ya, sudah banyak mungkin perilaku yang dia lakukan tidak sepemikiran kamu, tidak disenangi kamu, tapi dia melihat bahwa kamu tidak pernah berubah mencintai dia, bahwa kamu juga tidak pernah mengingkari janji kamu terhadap dia. Jadi waktu yang menentukan dan udah lama ya hubungan kamu sama dia, sudah sangat lama hubungan kamu sama dia sehingga dia di sini bisa mengambil ini ya kayak wah ternyata gitu ya bisa mengambil positifnya dari hubungan yang lama ini. Kamu nggak pernah berubah sikapnya, perasaannya, malah tambah kesini tambah mesra, tambah romantis. Ini yang bikin dia mungkin akan susah banget kehilangan kamu ya. Dari waktu ke waktu perubahan-perubahan memang ada, tapi sikap kamu, perasaan kamu, pemikiran kamu ya terhadap dia nggak berubah, dan itu yang membuat dia juga kuat dalam mencintai kamu ya. Aku ngerasa di sini juga dia seperti mendapatkan sebuah bimbingan di dalam batinnya ya. Dia ngerasa kalau sama kamu kok nyaman, enak, sahdu, romantis, seneng gitu ya. Padahal mungkin komunikasi aja jarang banget, tapi kok bisa membuat kehidupannya jadi tenang ya, nggak pernah mikirin masalah, kayak gampang banget cari jalan keluarnya. Dan aku ngerasa memang si orang ini sangat mengagumi kamu. Bahkan di dalam batinnya ini kan ada ruh, ada jasad, ada sukma, ada jiwa gitu ya di dalam batinnya. Jiwanya ini sangat nyaman sama kamu, ya. Alasan apapun mungkin dia tidak mau mendengar, tapi yang perlu kamu ketahui bahwa dia ini sangat membutuhkan kamu sebagai pembimbing dia di jalan kehidupan ini. Jadi dia nggak bisa jalan sendirian saat ini. Jauh dari kamu juga tidak akan mampu membuat dia berhasil. Dia berharap kamu selalu bersama dengan dia dan kamu pun juga sebetulnya memberikan efek yang positif, dampak yang positif buat dia, yaitu memberikan jalan keluaran, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi dan selalu membuat hati dia tenang. Dia nggak pernah gerasak gerusuk karena ngelihat kamu ya mungkin aku lihat sih kamu keras orangnya ya, orangnya bawel, orangnya juga nggak mau kalah. Tapi entah kenapa kamu terhadap orang ini lembut sekali dan sangat perhatian terhadap dia. Seperti seakan-akan kamu tuh
khawatir banget nanti dia bagaimana tanpa kamu, seperti apa kalau nggak dibilangin. Jadi kamu selalu kasihan, jadi bukan cinta lagi ya, kayak kamu tuh kasihan banget sama orang ini. Makanya kalau ada kesalahan sikap dia dalam bergaul atau apa, kamu cuman memperhatikan dari jauh dan kamu takut ya si si dia ini terkena sesuatu di luar karena mungkin dia terlalu apa adanya atau terlalu polos. Nah, dia melihat itu guys, kamu perhatian sampai ke hal seperti itu dan itu yang membuat dia sampai dengan detik ini selalu membutuhkan kamu, kecanduan kamu ya. Untuk apa? Untuk membimbing dia, untuk menyelamatkan hidup dia dari hal yang tidak dia inginkan. Dia ingat semua kok pemberian kamu. Kamu lagi marah, terus mungkin gak sengaja kata-katanya apa, jadi inget sama dia. Terkadang mungkin lagi dalam keadaan sibuk, dia keingetan sama nasihat itu. Bukan mungkin yang tiap hari diomongin, tapi yang sesekali diucapkan sama kamu yang dia tersimpan di dalam batinnya gitu ya. Oh iya bener juga nih apa yang diomongin. Dan aku ngerasa memang orang ini selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan apa yang pernah kamu lakukan dan apa sih yang udah dia lakukan kepada kamu. Dia sedang ingat-ingat semuanya. Kalaulah mungkin dia berada di dalam kesalahan terus dalam perjalanan hubungan dengan kamu, mungkin yang aku lihat di sini ya ada penyesalan. Tapi yang terlihat di sini dia tidak menyesal, justru dia bagaimana caranya membahagiakan kamu, bagaimana caranya kamu percaya dengan perasaan yang dia miliki, bagaimana rasanya jadi dia ya mencintai kamu begitu sangat dalamnya sehingga hari-harinya tampak banyak sekali permasalahan kalau tidak terhubung komunikasi dengan kamu dan dia selalu merasa gagal kalau nggak ada kamu ya. Dia nggak mau memikirkan hal-hal yang aneh ting bating gitu ya. Dia nggak pernah mikir buat memutuskan kamu karena dia sendiri ngerasain dampak yang cukup luar biasa, yaitu dia selalu bisa berubah, selalu bisa surfing gitu ya. Jadi nggak diam di tempat, dia punya banyak cara untuk melangkah ke dalam kehidupan dia di masa depan itu dengan perasaan senang, bersyukur, dan juga mawas diri dan juga mungkin mematuhi apa yang ada di dalam peraturan dalam kehidupan. Dan aku ngeliat orang ini memang sangat lemah energinya kalau nggak ada kamu ataupun juga diblokir sama kamu. Dan ketahuilah teman-teman, itu sudah memutus energi cintanya sehingga yang dia rasakan adalah tersiksa, perih hati, panas hati, was-was, gelisah. Seperti itu jika kamu sampai melakukan pemblokiran, dan itu juga mungkin akan berakibat fatal. Dia bakal jatuh sakit gitu ya. Nanti setelahnya dia bangkit, setelah dia sembuh gitu ya kebiasaannya, dan pasti aja banyaknya orang yang sembuh dari penyakit cinta itu akan bertambah kuat. Ya, kuat sekali. Bahkan mungkin juga bisa belajar hal-hal yang belum pernah dia pelajari dalam waktu, mungkin dalam waktu seminggu, 1 bulan dia sudah menguasai semuanya. Dan aku ngelihat dia di sini juga banyak mendapatkan masukan, banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari kamu. Dan lebih dari apa yang aku ucapkan, dia sebetulnya seneng aja gitu ya bisa sama kamu karena kamu ini juga orangnya nggak pelit, orangnya juga perhatian. Itu yang dia suka dari kamu ya. Dan sampai detik ini dia memang banyak diam, tapi diamnya bukan berarti dia ingin ditinggal pergi sama kamu, dibenci sama kamu, tapi dia lagi mikir banyak di dalam isi pikirannya itu ya teman-teman. Itu banyak masalah dia ini, gak kunjung selesai masalahnya apa. Yang aku lihat kemungkinan besar mungkin dia apa ya, merindukan kasih sayang orang yang apa yang pernah ngurus dia lah, mungkin bapak ibunya, ataupun juga memang dia punya keinginan untuk hidup bahagia, tapi kali ini sampai dengan usia dia dewasa belum pernah mendapatkannya, dan itu dia dapatkan dari kamu, dan dari itulah dia sangat susah banget buat move on dari kamu. Dan orang ini sering baper, sering sedih ya, karena dia takut banget kamu memperlakukan dia tidak baik, ataupun juga kebalikannya. Kalau mungkin katamu dia memanipulasi kamu, memanipulatifin kamu, tapi ternyata
dia yang takut seperti itu ya, takut dibegitukan sama kamu. Tapi overall sejauh beberapa kartu yang terbuka ini, orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu sebetulnya masih kuat banget rasa sayangnya sama kamu. Kita lihat ya bagaimana ke depannya nanti. Oke, ada The Judgment juga di sini. Bagaimana ke depannya nanti? Ih, orangnya ini kok teman-teman semangat banget ya. Kayak gini, maaf ya. Orangnya ini ya sama kamu tuh nafsu gitu. Besar keinginan dia itu untuk memiliki kamu ya karena pemenuhan kebutuhan ini. Apa kamu sudah menikah ya? Kalau kamu udah menikah ya orang ini nggak bisa loh jauh dari kamu, karena kamu doang yang bisa bikin dia ini kelepek-kelepek gimana ya, udah jatuh hati sama kamu dia nggak bisa ke orang lain, cuman ke kamu doang. Pilihannya dia adalah memang kamu. Aku ngerasa orang ini sangat susah banget buat jatuh cinta, tapi yang naksirnya luar biasa banyak. Tapi dia menjatuhkan harapannya, impiannya ya ke kamu. Dia kepingin dibilang baik ya sama kamu. Dan aku kelihatannya di sini memang orang ini sosok orang yang kuat, tempat bersandar, tempat berbagi cerita, tempat mungkin bersenda gurau ya. Dan kamu nyaman deket sama orang ini, kamu sangat bersyukur dengan orang ini ada mencintai kamu dan ternyata dia pun juga demikian. Dia memiliki perasaan yang besar yang kamu mungkin ya yang karena mungkin kamu terlalu banyak bicara, dia orang diam, jadi lebih banyak kesannya itu dia yang terlihat jujur ya. Terlihat terus terang gitu tentang isi hatinya ataupun juga tentang isi pikirannya terhadap hubungan ini. Dan aku ngerasa memang dia emang banyak banget fans ya karena fisiknya juga oke dan orang ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan aku juga melihatnya kamu demikian ya, kalau kamu nggak apa yang orang yang biasa-biasa aja mungkin juga akan susah ya menarik menarik perhatian dia, karena orang ini tuh memang seneng sama orang-orang yang punya popularitas gitu ya. Terus kelihatannya punya wibawa, berkarismatik gitu ya. Dan itu dia mendapati kamu ya karena hal tersebut ya. Terlihat dipandang mata batinnya dia, kamu ini elegan, kamu ini mungkin juga amanah ya. Itu yang membuat dia bertambah lama bertambah sayang kepada kamu dan susah buat berpisah dari kamu ya. Dan aku ngerasa memang kayaknya dia dapat hukuman dari semesta ya. Atas apa yang dia lakukan, kemungkinan besar memang dia di situ juga orangnya kurang royal ya di sini ya, sehingga dia banyak mendapati masalah. Jadi datangnya kamu justru membuka masalah masalah yang apa ya, yang baru, terus nanti cepet juga dia menutup masalah-masalahnya ini. Jadi satu persatu terselesaikan dan aku ngerasa emang orang ini kayak kena karmanya aja gitu dari kamu ya, karena kamu selama ini mungkin sudah sabar sama dia. Dan aku juga apa ya, mau bilang sama teman-teman nih, hati-hati orang ini punya energi si pahit lidah. Ini ada judgment ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia prediksikan, apa yang dia ucapkan itu bisa jadi kenyataan. Jadi kalau dia nggak salah ya nggak akan berpengaruh doa-doanya kamu ke kesalahannya kamu terhadap dia. Tapi kalau kamu yang salah ini udah pasti cepet banget ya ngerasain hal-hal yang kurang enak di kamunya. Dan aku ngeliat memang orang ini tuh hobi berpetualang, banyak temen ya, kemana aja dia senang sendiri ya, siapapun yang dekat sama dia ini pasti betah. Tapi dia bukan tipe orang yang selalu nongkrong dengerin curhatan, dia nggak suka gitu ya. Orang ini saking sibuknya dia nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku ngelihatnya memang kayak dapat karma aja dianya, kayak hutang karma aja sama kamu. Kemungkinan ya mungkin kamu sering banyak memberi gitu, jadi dia mungkin juga malu, gengsi gitu ya. Dan hanya dengan cara itu dia bisa melupakan rasa malunya ya. Caranya ya dia deketin kamu gitu ya. Dia bisa baik-baikin kamu untuk mendapatkan perhatian kamu. Di sini ada The Hangman. Kebingungan dia ini mungkin lebih dipengaruhi oleh karir ya, yang membuat dia saat ini bingung banget
sepertinya dia ingin segera merealisasikan hubungan kamu dan dia. Makanya nih seperti ini muncul kartunya. Dia terluka, dia kecewa, mau pergi dari kamu nggak bisa gitu ya. Tapi juga aku ngelihatnya bahwa dia ini masih sangat dalam mencintai kamu. Dan sampai dengan detik ini dia kepingin banget mendapatkan kamu. Dan satu lagi teman-teman, biasanya orang ini kan punya gairahnya tinggi ya, punya seksnya tinggi. Biasanya ya orangnya memang mudah marah, mudah cemburu, mudah curigaan, tetapi kalau udah sama kamu dia aman banget, aman dan tentram, hatinya seneng gitu, adem. Tapi kalau ada dekat sama kamu, tapi kalau tidak, maka yang dirasakan adalah ya dia bakal cuek gitu ya. Tetapi ini enggak. Oke, kita lihat untuk zodiaknya guys. Kita lihat zodiaknya di sini. Ada Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer, Libra, Aquarius, Scorpio. Ada Capricorn, ada Taurus. Taurus tadi udah ya. Oke, mungkin dia punya tanggal lahir 26, 12, 8. Oke, kita cari lagi angka berapa. Ada 7, ada 11, 10, 2, 3, 1, 4, 5. Dan ini inisialnya orang yang berdealing sama kamu. Adakah dia di sini? Kalau tidak ada berarti hanya beberapa saja yang resonate ya. Jangan lupa guys, klik tombol like-nya jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk komennya dan doa-doanya. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berkarya, tetap berpikir positif. Semoga teman-teman hidup dalam naungan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan keberuntungan dalam hal kerejekian dan juga karirnya ya. Semoga teman-teman segera diangkat derajatnya, dinaikkan karirnya, dinaikin gajinya, dan diberikan kesehatan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa ya buat subscribe. Terima kasih. See you next video. Bye bye.